Nah, terkait dengan di bidang nurse ya, bagaimana kebijakan new normal pendidikan nurse. Jadi nanti ini adalah pembelajaran klinik untuk profesi nurse. Ini pengaturan rotasi, ini mengurangi jumlah mahasiswa dan juga dosen per rotasi. Jadi harapannya protokol physical distancing ini nanti masih tetap terjaga. Dan juga nanti kalau Bapak Ibu sabar nanti menunggu hari Jumat, itu nanti bagaimana setiap ruangan itu harus ada hand sanitizer, harus ada gugus tugas di situ, harus bagaimana tugasnya gugus tugas, dan bagaimana harus memakai masker, dan seterusnya. Nanti akan ada detail rinciannya. Tapi intinya bahwa nanti di setiap rotasi klinik ini harus tetap dijaga physical distancing. Dan bangsa tidak pada lokasi perawatan COVID. Kalau diperlukan harus ada APD lengkap, protokol yang khusus, dan juga kemudian virtual reality atau simulasi center. Jadi ini di pembelajaran ini. Bagaimana dengan kebijakan di masa pandemi untuk Ukomnas? Ini nanti CBT online di lokasi uji terdekat dari domisili mahasiswa saat ini. Jadi protokolnya sangat ketat. Dan CBT online ini di lokasi masing-masing, ini tetap nanti dijaga high security sistemnya. Jadi ini sudah disepakati berdasarkan konsensus pengarah Ukomnas. Nah, bagaimana dengan diskresi masa studi? Jadi rektor di surat edaran Dirjen dapat memperpanjang masa studi mahasiswa. Jadi kalau misalnya dia sudah terancam DO, tapi karena terkendala penyelesaiannya di era pandemi ini, maka bisa rektor memutuskan tidak jadi di DO, misalnya diperpanjang sampai semester depan untuk menyelesaikan semua persyaratan akademisnya. Dan juga pertimbangan status pandemi kritis di wilayah. Jadi ini betul-betul keputusan ini harus dengan diskresi ini tidak diambil sembarangan, tapi dengan pertimbangan yang sangat ketat apabila mahasiswa itu memang benar-benar sekali memerlukan. Jadi ada pertimbangan status pandemi, ada kebijakan Pemda, jadi semuanya harus mendukung, ya tidak semata-mata diperpanjang. Jadi harapannya memang pada masa pandemi ini semuanya masih tetap berjalan ya, pembelajaran masih dalam, nanti juga semester baru Agustus juga jalan, semuanya tetap jalan. Tapi ada di surat edaran ada diskresi khusus kalau memang itu urgent dan perlu keputusan yang dengan pertimbangan berbagai poin tadi. Nah, untuk publikasi ilmiah belajar dari COVID ini memang kita lihat data itu publikasi-publikasi di jurnal itu meningkat ya di era work from home dan study from home. Ternyata lebih produktif ya, terbukti dengan jumlah publikasi khususnya untuk penelitian klinis di penelitian di COVID, untuk COVID ini meningkat jumlahnya. Dan juga perubahan metode pembelajaran dan sistem assessment itu juga ini juga meningkat. Kemudian yang kedua adalah program inovatif dari tiap prodi atau PT pada masa pandemi. Jadi study from home, work from home, project independent from home, ya ini semuanya kita dorong. Ya. Lanjut slide terakhir. Nah, bagaimana untuk kelancaran pembelajaran di new normal ini? Jadi Bapak Ibu, kita Kemdikbud baru saja selesai Menteri Kemenkominfo mengundang semua provider ya telekomunikasi yang ada, diajak diskusi, dan kemarin para provider baik itu Telkomsel, Indosat dan semuanya itu sudah memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembebasan situs pembelajaran yang ada di pendidikan tinggi di Kemdikbud maupun di tempat yang mudah ini dibebaskan. Kemudian juga ada peningkatan bandwidth untuk kelancaran koneksi. Jadi misalnya kemarin Telkomsel misalnya menawarkan Indohome paket WiFi di kos-kosan, ya bisa satu murah tapi bisa diakses rame-rame dan seterusnya. Jadi masing-masing provider memberikan tawaran-tawaran. Tinggal kita sekarang membentuk satu MOU dengan para provider sehingga nanti kita bisa mendorong agar tidak hanya janji-janji tapi juga diberi juga.
keringanan langganan internet untuk mahasiswa dan dosen. Dan yang kedua adalah skema keringanan biaya kuliah. Jadi UKT ini dari rektor-rektor juga sudah menyatakan komitmen apabila ada mahasiswa yang betul-betul terkena dampak orang tuanya, ya tidak bisa membayar UKT, dibolehkan untuk mengangsur atau menunda atau mendapatkan keringanan. Ya itu surat-suratnya sudah kita minta semua. Kemudian juga ini keringanan-keringanan untuk ini. Bantuan APD untuk mahasiswa dan dosen di RSP kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan swasta. Jadi intinya demikian Pak Hadi dan Pak Ibrahim yang bisa kami sampaikan secara singkat. Intinya nanti surat resmi dari Mas Menteri yang terkait dengan kebijakan pembelajaran new normal ini akan terbit insya Allah besok lusa ya, hari Jumat. Tapi intinya adalah di situ pembelajaran tetap berlangsung asal memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat. Mungkin demikian Pak Ibrahim dan Pak Hadi, karena waktunya sangat terbatas, saya sudah ditunggu di berbagai kegiatan. Mohon izin nanti akan segera pamit. Tapi kalau ada 1-2 monggo, kalau ini sebelum kami sudah ditunggu di tempat yang lain. Kami persilakan 1-2 pertanyaan atau komentar atau saran kami persilakan. Silakan Pak Ibrahim. Terima kasih Prof. Ya silakan Bapak Ibu, barangkali karena waktunya Prof Ari sangat terbatas, mungkin langsung saja mengangkat tangan di sini begitu kalau yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Dari ITKes Bali, Pak Putu, mohon Pak Upik, mohon dibuka itunya. Pak Putu, silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum Prof Aris. Waalaikumsalam. Monggo Pak Putu ya. Saya Putu nggih, terima kasih, semoga sehat selalu. Izinkan saya langsung mengajukan pertanyaan mewakili AIPNI Regional 10 Bali NTB NTT Prof. Ya. Ini Prof terkait dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2020 tentang exit exam. Ya. Banyak sekali pertanyaan dari anggota kami mengenai teknis pelaksanaannya Prof. Ya. Misalnya kapan sebaiknya di yudisium mahasiswa kami, kemudian bagaimana dengan penentuan kelulusannya yang ada matriksnya sudah ada di Permendikbud itu. Kemudian yang kedua Prof, masukan dari rekan-rekan juga. Karena UKOM yang Juli yang terdekat ini kan menurut informasinya diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah terdaftar untuk uji UKOM di bulan Maret. Ya. Nah, apakah memungkinkan itu diperluas lagi untuk mahasiswa yang lulus Juni atau Juli tahun ini juga bisa bergabung? Sekaligus yang terakhir, yang ketiga, Prof, mohon difasilitasi karena ini exit exam dan terkait dengan kebingungan beberapa perguruan tinggi yang kalau nggak lulus-lulus mahasiswanya menunggu ujian kompetensi, dia harus bayar SPP terus, Prof, sampai dengan dinyatakan lulus. Nah, apakah memungkinkan minimal 4 kali, Prof, setahun, Prof? Demikian barangkali, Prof, singkatnya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih banyak atas masukan, pertanyaan, dan juga saran. Jadi secara singkat bahwa di Permendikbud 2 2020, ini saat ini kita sedang membentuk satu komite, ya, komite bersama di mana ketua umumnya sudah kepilih, sudah dilengkapi, sehingga nanti akan menyusun panduan, ya, panduan yang nanti untuk kebijakan UKOM, termasuk nanti terkait dengan pelaksanaannya berapa kali dan juga nanti exit exam-nya itu nanti akan segera dirumuskan. Jadi intinya secara teknis masih disusun oleh komite nasional yang ketuanya adalah Pak Maksuri. Ini nanti termasuk pembiayaan dan lain-lain itu nanti tugasnya di Komnas, Pak. Di komite nasional sudah kita bentuk untuk mengimplementasikan Permendikbud yang baru. Demikian saya kira nanti Komnas akan segera melengkapi semuanya. Mohon maaf ini terpaksa saya harus pamit karena sudah ditunggu di beberapa tempat. Terima kasih banyak dan ini sudah ditelepon di beberapa tempat, Pak. Mohon maaf. Terima kasih Prof Aris. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof Aris. Terima kasih Prof. Ya Prof, selamat bertugas Prof. Ya.
Mohon maaf Ibu Sri Warsini dan Bu Fatma ya sudah mengangkat tangan, tetapi karena Pak Aris sangat terbatas waktunya.